dia sudah melakukan pengkhianatan ini terhadap Presiden Prabowo. Lalu lantas Gibran yang bahkan ijazahnya juga bisa kita duga. Anak-anak mengatakan, guru kami ini menangis terharu. Guys, di video kali ini aku kepingin kita ngobrol cepat aja ya. Ini ada satu video yang menurutku menarik untuk kita ulik dan kita bahas, sebuah podcast ya di salah satu channel YouTube. Ini pembahasannya gibah politik sih. Ya, tidak lain dan tidak bukan pembahasan yang mendiskreditkan, menjelek-jelekkan sosok Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita. Dan aku nggak kenal orangnya, tapi tiba aja muncul di beranda. Pas aku buka pembahasannya soal menghardik, menjelek-jelekkan seorang Gibran Rakabuming Raka. Ada tuduhan bahwa Gibran narkoba, ada tuduhan bahwa ijazahnya Mas Gibran juga itu perlu digugat, ya kan? Ada juga tuduhan yang menyebutkan bahwa Mas Gibran ini orang yang harusnya yang tidak memiliki moralitas perlu diganti, ya kan? Dan tahu nggak gantinya dengan siapa? Gantinya dengan Abraham Samad. Terus yang kedua juga pembahasannya soal dia melihat analisanya di video ini ya, bahwa Prabowo ini sedang menggunakan segala cara untuk berpisah dengan Jokowi, perang dengan Jokowi gitu. Kenapa sih dipaksa-paksakan tafsir seperti itu? Bukannya Prabowo sekarang lagi menunjukkan sikap bahwa dia sangat menghormati dan mencintai Pak Jokowi dengan kemudian mengumpulkan para purnawirawan yang banyak yang mencoba untuk memakzulkan Gibran, tapi yang justru dilakukan oleh Prabowo, hey sini kalian, kita bahas dulu. Jangan macam-macam. Presiden Jokowi itu punya kontribusi sehingga itu Gibran itu harus dikawal kan gitu. Kalau di video sebelumnya Anda bisa lihat ya, di video aku sebelum ini, teman-teman bisa langsung cek itu bagaimana pidatonya Prabowo ingin menegaskan bahwa Pak Jokowi itu jangan diganggu gitu. Nah, tanpa berlama-lama kita cuma singkat-singkat aja mendengarkan intro dari satu pembahasan di video ini guys ya. Kita akan preteli dulu. Pertama kita lihat ini judulnya, temanya satu persatu terungkap, Gibran diduga narkoba, ijazah SMA abal-abal, Abraham Samad siap digantikan. Lucu ya. Ini narasumbernya Rifais Lamahoda, aktivis politik beliau. Nah, ini orangnya. Nih, sebelum kita play ini video YouTube channel YouTube-nya udah 33.000 subscriber. Ya. Oke, kita langsung dengarkan saja guys. Ini 43 menit. Kalau kalian mau nonton di versi panjangnya langsung saja ke YouTube-nya ya. Nama YouTube-nya ini apa ya nama YouTube-nya ya? Mossad TV ya, Mossad TV. Oke, kita dengerin dulu nih apa yang dia mau bilang guys. Dia sudah melakukan pengkhianatan ini terhadap Presiden Prabowo. Hukum itu adalah produk politik. Oke, singkat dulu. Dia telah melakukan pengkhianatan terhadap Pak Presiden Prabowo. Yang dimaksud dia ini adalah Mas Gibran. Aku nggak tahu ya versi panjangnya apa yang dia mau bilang. Aku nggak mau nonton panjang, nggak perlu gitu, nggak penting. Tapi kita sudah tahu nih, ini adalah channel yang mencoba untuk mengobrak-abrik seorang Gibran ya, yang memang sudah anti sama Pak Jokowi. Yang jelas channel ini mau bilang bahwa Mas Gibran itu adalah orang yang sedang mencoba melakukan perlawanan terhadap Prabowo, melakukan pengkhianatan terhadap Prabowo. Ini aku bingung maksudnya apa gitu ya. Mungkin kalian bisa nonton aja secara langsung apa maksudnya tentang pengkhianatan. Tapi aku nggak mau nonton. Tapi yang jelas aku udah ngerti inti dari podcast ini adalah menghajar terus Mas Gibran. Kita dengar lagi. Oke, ini sesuai kebutuhan. Pembagian bansos kemarin, bantuan sosial juga menggunakan pribadi, tapi dia tidak melihat bahwa dia itu adalah seorang wakil presiden yang melekat jabatan publik. Nah, dia menuduh bahwa Mas Gibran membuat bantuan-bantuan sosial, kemudian dia lupa bahwa bantuan sosial itu untuk kepentingan pribadi, sedangkan Mas Wapres menempel sebagai seorang wakil presiden. Aku setuju
dalam hal ketika Prabowo atau Gibran atau pejabat manapun yang menggunakan anggaran atau dana negara, dalam hal ini adalah uang rakyat, untuk kepentingan pribadi dengan memberikan bantuan-bantuan kepada rakyat tapi mengatasnamakan pribadi, itu kita kritik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua bantuannya Mas Gibran yang atas nama pribadi itu benar diambil dari uang pemerintah? Dan begitu juga, apakah uang atau bantuan dari seorang Mas Gibran menggunakan identitas sebagai wakil presiden? Itu kan kita harus analisa dulu. Apakah semua seperti itu? Itu tolong ditelusuri. Kalau Mas Wapres memberikan bantuan atas nama wakil presiden, kan sah-sah saja. Menggunakan anggaran rakyat, tapi menggunakan atas nama wakil presiden. Kan wakil presiden juga institusi. Dalam hal artian ada anggaran di sana. Apa salahnya? Kan dikembalikan kepada rakyat juga. Mau itu bantuan sosial. Kecuali Mas Gibran memberikan bantuan. Ini atas nama Gibran Rakabuming Raka, ya. Bukan dalam konteks sebagai wakil presiden, tapi uangnya saya pakai uangnya wakil presiden. Nah itu kan perlu pembuktian gitu. Kalau cuma sekedar asal-asal nuduh, ya jadi jatuhnya ke fitnah gitu. Nggak capek ya, tapi orang-orang seperti mereka ini memang orang-orang yang nggak capek untuk menuduh-menuduh bahwa Mas Gibran, Jokowi, selalu dalam pandangan mereka adalah orang kurang ajar. Kita dengarkan lagi guys. Lalu lantas Gibran yang bahkan ijazahnya juga bisa kita duga. Bahkan ijazahnya Gibran ini juga. Aku nggak ngerti ya. Mas Gibran itu dalam satu wawancaranya dengan Najwa Shihab, dia menyebutkan, ini kan waktu dia wali kota Solo. Kan banyak yang gugat ijazah saya itu tidak sah. Ijazah kuliah saya dianggap tidak benar. Saya malah persilahkan kalau teman-teman kepingin ke Singapura, teman ke Australia untuk mempertanyakan apakah saya lulus atau tidak lulus di lembaga pendidikan yang di mana saya pernah duduk sebagai mahasiswa di situ. Kalau memang nggak percaya silahkan datangi. Kalau perlu saya fasilitasi, saya kasih uang tiket untuk pergi menuju Singapura dan juga menuju Australia. Kan gitu, sudah pada tingkat sampai di situ gitu loh. Tapi ya sudah, memang kasihan ya Pak Jokowi, Gibran. Aku khawatir ke depan kalau Mas Kaisang nanti kebetulan dia mungkin diberikan kesempatan untuk menjadi pejabat atau ikut dalam kontestasi politik, kemudian juga menang, dipertanyakan lagi ujiannya di mana, wisudanya di mana, ijazahnya mana. Tapi ya sudah, enggak apa-apa. Memang Pak Jokowi semakin dihina, semakin difitnah, dia akan tetap mendapatkan simpatik dari rakyat. Itu ya, memang hebatnya Pak Jokowi. Aku heran ya, Pak Jokowi itu dia biarkan, dia memainkan perannya gitu loh. Tapi begitu politisi, kita harus menilainya sebagai sebuah cara dan strategi ya. Kita anggap ini sebagai bentuk dari drama politik, ya kan? Nah, orang-orang yang mencaci maki Gibran, yang mencaci maki Pak Jokowi, semua itu sedang terjebak sih menurutku, terperangkap dengan cara mainnya Pak Jokowi. Yang mereka menilai bahwa mereka lah yang menjebak Pak Jokowi. Pak Jokowi itu orang cerdas, kingmaker dia. Kita dengar lagi nih. Ijazah SMA itu kan nggak beres juga dia. Kata terima kasih ini kan representatif gitu. Artinya oke lah bahwa beliau orang yang demokratis. Tetapi kalau dilihat lebih jauh bahwa respon Presiden Prabowo ini, apakah karena beban perasaan beliau atau gimana? Semua dewan-dewan yang ada di Senayan saat ini adalah orang-orang yang sudah punya afiliasi politik dengan kekuasaan. Dengan adanya pertanyaan tadi, Pak Prabowo itu sedang melakukan perlawanan terhadap Jokowi. Nah, Pak Prabowo sedang melakukan perlawanan dengan Pak Jokowi. Aku nggak tahu persisnya apa ya. Teman-teman sekali lagi bisa langsung tonton itu. Tapi yang jelas, kalimat yang mengatakan bahwa Prabowo sedang melakukan perlawanan kepada Pak Jokowi itu berbanding terbalik dengan pidatonya Pak Prabowo yang kemarin itu di depan para purnawirawan. Dia justru sedang menunjukkan sikap, tolong hargai masa lalu loh. Hargai jasa-jasa presiden sebelumnya. Saya terima kalau berkaitan dengan aspirasi, pemikiran, opini, usulan, pendapat, saya hormati.
Tapi marilah kita belajar dari sejarah. Nah itu kan bahasa yang ingin disampaikan oleh Prabowo. Tolonglah, biar bagaimanapun kita harus hormati situasi dan kondisi hari ini kita kalau dianggap sukses. Kalau hari ini kita dinilai berhasil, kalau hari ini kita dianggap memiliki pembangunan yang luar biasa, maka di sana ada jasanya Pak Jokowi. Kan gitu. Jadi menurutku keliru sih ya orang-orang punya pandangan bahwa seolah-olah Pak Prabowo itu sedang melakukan perlawanan kepada Pak Jokowi. Kalau kalian melihat gimana sih, apakah Pak Prabowo mau menghindar dari Pak Jokowi? Bantu tulis di kolom komentar ya. Apakah dalam penelitian atau dalam analisa kalian semua teman-teman menilai bahwa Pak Prabowo ini sebenarnya sedang memainkan peran? Jangan-jangan kekisruhan ijazah, kekisruhan purnawirawan yang main itu, jangan-jangan skema semua ini adalah kingmakernya Prabowo itu sendiri. Kemudian Prabowo tampil dengan seolah-olah dia biasa-biasa saja, bahkan menghormati Pak Jokowi. Apa separah itu guys? Yang kan nggak mungkin. Atau memang ada orang di internal Kabinet Merah Putih yang sedang main catur ini, ya? Dia orang dalamnya Prabowo, tapi dia tidak mau terlihat seolah-olah dialah yang mendesain semua ini, tapi dia berkong kali kong dengan kelompok yang anti Jokowi, ya kan? Karena dia gerah nih Pak Prabowo kayaknya terlalu nempel sama Pak Jokowi. Sehingga itu dia harus memainkan peran, memanfaatkan gerombolannya Anies, memanfaatkan kelompoknya Ganjar, 16% dan 21%. Tolong dong, gembar-gembor terus supaya Prabowo itu terhindar dengan Jokowi. Karena kami capek juga kerja ini, karena dominasinya Pak Jokowi masih ada Gibran di situ. Kami kepingin putihkan. Bisa saja ada mungkin gerbong seperti itu. Atau memang organik tumbuh dari luar Kabinet Merah Putih yang kemudian mencari cara untuk menjatuhkan Gibran dan Pak Jokowi. Sehingga itu mereka ikhlaskan Pak Prabowo tetap menjadi presiden. Tapi dominasi Pak Jokowi dengan Gibran ini harus terputus mata rantainya sejak sekarang. Karena dalam pandangan mereka kalau seandainya Jokowi tetap bertahan ya, seandainya Gibran juga tetap berkuasa, maka peluang untuk mendapatkan kekuasaan di jangka panjang ke depan itu akan tertutup. Kenapa? Karena Jokowi dan juga Gibran ini masih berkuasa. Itu seperti itu. Jadi ada 3 elemen. Berpotensi Prabowo sendiri yang memainkan peran itu, tapi itu menurutku nggak masuk di akal. Yang kedua adalah ada orang di dalam istana yang sedang memainkan strategi untuk kemudian membuat dentuman di mana-mana sehingga seolah-olah Pak Jokowi ini dihajar oleh kelompok yang lain. Atau memang secara organik tumbuh dari kesadaran mereka-mereka yang anti kepada rejimnya Jokowi, sehingga itu harus memangkas eksistensi seorang Gibran dengan segala cara gitu. Mereka tahulah memakzulkan atau mau pecat atau mau impeach kepada Gibran itu nggak mungkin ya. Tidak ada nomenklatur yang saat ini bisa menjadi alasan kuat kepada konstitusi untuk membuat Gibran itu berhenti. Nggak ada. Ya, nggak ada. Itu dimuncul-munculkan sesuatu yang nggak nyambung gitu. Oh iya ada celah. Enggak, itu celah itu ya kalau memang terjadi. Ini nggak ada. Pertama dia tidak korup, yang kedua dia tidak melakukan perbuatan tidak terpuji atau tercela, yang ketiga dia tidak mengkhianati undang-undang dasar, dia tidak mengkhianati Pancasila, dia tidak mengkhianati sumpahnya sebagai wakil presiden. Itu nggak ada. Jadi semua sedang dimuncul-munculkan, ya kan? Karena memang mereka mikir ini Gibran kalau dia bertahan terus habis kita. Nggak ada peluang sudah untuk kemudian bagaimana Anies, untuk kemudian bagaimana gerbong yang lain ini bisa menguasai. Kalaupun masih tetap terahnya Prabowo, tapi minimal kelompok ini bisa menempel. Nggak. Mereka lihat Gibran masih sangat kuat. Kan gitu. Jadi aku membacanya seperti itu. Wajar aja kalau mereka kemudian nggak henti-hentinya guys untuk menghajar Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Tolong teman-teman bantu tulis di kolom komentar ya. Pandangan kalian terhadap orang-orang seperti mereka yang menilai seolah-olah Gibran itu narkoba. Yang dimuncul-munculkan ini, tolong pandangan kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Kita dengar sedikit lagi ya. Ini apa mau tambahannya ini gimana? Kira jiwanya itu seirama dengan kemauan jiwa seorang presiden. Siapa kira-kira? Ya, Pak Abraham Samad itu sangat cocok. Pak Abraham Samad. Sangat layak. Aduh, Abraham Samad gagal jadi ketua KPK.
Aduh, ujung-ujungnya kan ya, ujung-ujungnya. Jadi gerbong-gerbong ini memang kepingin idola mereka itu berkuasa, kepingin mendapat kesempatan emas untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Memang sih wajar ya, orang yang haus kekuasaan tidak mendapat kekuasaan, yang dapat malah anak lebih muda. Aduh, kasihan. Repot. Jadi situasi inilah yang akhirnya kita semua menjadi tahu bahwa ternyata orang yang menghantam Gibran, yang menghajar Pak Jokowi, itu adalah orang-orang yang haus kekuasaan. Jadi aktivisme mereka ini sebenarnya nostalgia yang sebenarnya mengalami kesulitan untuk bagaimana cara untuk. Ada orang kalau dia sudah gagal atau dia sudah tidak berkemampuan untuk tarung, hanya ada dua pilihan, memang jadi oposisi ya, tapi kemudian dengan menegaskan bahwa, memperlihatkan bahwa kita ya kritis, bukan kepingin punya jabatan gitu. Atau yang kedua, mengalah kemudian memberikan apresiasi. Kalau perlu bergabung dengan rezim. Kan seperti itu. Nah kelompok mereka ini enggak. Bukannya melawan, tapi kayak malu-malu kucing, kepingin mendapatkan sesuatu gitu. Ada yang minta ya kalau bisa ke depan Anies yang gantikan Gibran. Ya kelompok yang lainnya Abraham Samad lah. Aduh kasihan. Tapi sudah ya, Abraham Samad termasuk tokoh yang bagus. Tapi ya Anda tahu semua bahwa dia adalah orang yang kemudian punya masalah di KPK kan gitu. Dia yang dianggap cerdas, dianggap berani, tapi sayangnya juga punya catatan buruk, ya catatan merah ketika menjadi ketua KPK. Oh itu ada kriminalisasi, ya sudahlah. Mau dibilang kriminalisasi, mau dibilang memang dia benar jahat atau tidak, intinya ada catatan merah dalam sejarah kehidupan di Indonesia, kan gitu. Dan itu sudah dibuktikan dengan adanya putusan-putusan yang jelas. Kalau Gibran nggak ada, fufu-fafa, cuma tuduhan-tuduhan, ya kan? Apa coba? Ijazah-ijazah, lagi-lagi cuma masalah tuduhan. Tapi apa yang terjadi? Gibran tetap eksis, menjadi wakil presiden yang menghormati rakyat, dikagumi anak-anak muda, dihormati oleh kalangan yang begitu banyak, bahkan banyak orang yang menangis karena eksistensi seorang Gibran, banyak yang kemudian menganggap bahwa kehadiran Gibran ini benar-benar semacam memberikan harapan baru untuk agenda masa depan mereka, kan gitu. Banyak orang yang terharu oleh kehadiran Gibran, kepemimpinan Gibran, kan gitu. Gibran yang dianggap juga cerdas, dianggap representasi ayahnya, dianggap sebagai pribadi yang ya humble, yang gesit, yang transformatif orangnya, yang solutif kalau setiap ada masalah, yang hadir orang senang lah melihat seorang Gibran gitu. Ini aku perlihatkan ya, aku perlihatkan ke kalian betapa Mas Gibran itu dikagumi guys ya. Ini langsung saja kita lihat. Ini teman-teman bagaimana kemudian Gibran itu dikejar-kejar lah ya. Ini udah lihat tuh bagaimana Mas Gibran dikerumuni oleh emak-emak guys. Rela kehujanan demi ketemu Wapres Gibran ya. Perhatikan baik-baik. Ini orang low profile. Wolomarang Kecamatan Barat Kabupaten Sika NTT rela kehujanan demi bertemu Wapres RI Gibran Rakabuming Raka Selasa 6 Mei 2025. Usai melakukan kunjungan ke Desa Kolisia Kecamatan Magepanda, Wapres Gibran kemudian mengunjungi Kampung Bebeng Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat untuk meninjau rencana kawasan ekonomi perikanan Bebeng Wuring. Meski di tengah. Nah ya, jadi keliru lah kalau ada orang-orang yang kemudian mencoba untuk menganggap bahwa Mas Gibran ini tidak punya potensi hebat ke depan. Ya sudahlah ya, mudah-mudahan diakhiri kebencian terhadap Gibran. Sudah bertubi-tubi, habis bapaknya, anaknya, ya kan. Orang tuh sampai menangis sama Mas Gibran ini. Aku perlihatkan lagi ke teman-teman. Selesai menangis karena terharu, luar biasa. Ini menurut saya mengalami ini kejutan dari Tuhan untuk kami di rumah Batiansa. Ini datang langsung dari pemerintah pusat yang mengakui
sudah beri perhatian kepada kami di Rumah Bakti Harsa, memberi bantuan untuk para peserta didik. Tadi perasaan itu bahagia yang tak terkatakan dan kelihatan sangat terharu. Terharu, bangga memiliki Mas Gibran, sosok yang sederhana, rendah hati, apa adanya. Kami sudah menyiapkan dengan tarian, penjemputan, musik kampung, semua sebagaimana gebiarnya menerima pemimpin besar kita. Tapi beliau melalui protokol kepresidenan mengatakan Bapak tidak berkenan. Bapak mau datang ke situasi harian apa adanya, tidak boleh ada pengalunan, penjemputan, jangan ada baliho. Karena seorang pemimpin yang beliau datang melayani, melihat dari dekat seperti apa. Dan tadi memang beliau melihat jaringan internet tadi Lola, beliau mengatakan harus cari solusi, nanti minta kementerian untuk datang ke sekolah untuk follow up dan bantuan. Juga kami ada beri proposal tadi, karena tadi saya beritahu Bapak, sekolah ini dari tahun 57 seng-seng karat, tapi pengabdian pelayanan kami tidak pernah karat untuk anak-anak Indonesia. Oke. Lalu tadi apa saja interaksi tadi dari suster sebagai kepala sekolah, kemudian juga anak-anak yang berkesan gitu, dengan anak-anak tadi sangat-sangat antusias, mereka teriak histeris sampai saya tidak bisa membendung lagi, tidak bisa juga pas pampres tadi tidak tahu harus kawal seperti apa karena antusiasme anak-anak. Jadi hari ini benar-benar hari yang dijadikan Tuhan, hari akbar, hari besar untuk kami. Tuhan terima kasih, juga mitra para wartawan yang hari ini meliput, yang tentu akan bicara tentang Bakti Harsa ke seluruh pelosok dunia Indonesia. Terima kasih banyak kalian yang membuat kami tetap eksis sampai saat ini. Oke, siap. Oke, baik. Suster Wi, mungkin juga tadi saya lihat suster begitu terharu tadi ya dengan ya kedatangan dari Pak Wapres, kemudian juga beliau sudah pulang, dan saya melihat tadi ya beberapa kali mengusap air mata begitu. Kenapa sampai terharu seperti itu? Menangis, ingin meledak dengan suara karena apa ya, perasaan spontan, siapakah aku ini atau siapa kami. Sejak tadi pagi anak-anak mengatakan guru kami ingin menangis, terharu. Ya, kami dapat buku tulis, kami dapat sepatu. Jadi bagaimana guys ya? Sudah kita lihat betapa Mas Gibran ini dihormati dan dicintai. Jadi orang-orang yang anti sama Mas Gibran bersabar sedikit lah. Ya paling 10 tahun, 15 tahun lagi kesabarannya. Ya, ini aku prediksi Mas Gibran akan berkuasa selama 5 tahun dengan Pak Prabowo. Oke. Kemudian Pak Prabowo dalam keadaan sehat walafiat kembali mencalonkan. Pasti Gibran akan mendampingi Pak Prabowo lagi. Oke. 10 tahun itu ya Mas Gibran. Pak Prabowo selesai, tentu ada yang bilang, oh Pak Prabowo nggak mau cukup umur. Jangan bilang begitu, jangan doakan orang cepat mati. Banyak loh presiden-presiden yang usianya sampai 80-90 tahun. Sudahlah, nggak usah mikir aneh-aneh tentang Pak Prabowo. Prabowo itu sehat, Anda bisa lihat kok. Gemoy orangnya, bisa jalan-jalan. Jadi Pak Prabowo akan sehat dan itu akan didampingi oleh Gibran. Kenapa? Prabowo itu masih butuh Gibran. Kenapa Gibran? Jokowi guys. Itu ya. Berapa tahun sudah itu ya? 10 tahun. Prabowo istirahat karena sudah nggak bisa periode ketiga. Periode ketiga Gibran. Ya. 5 tahun. Ya. 1 periode. 2 periode berikutnya Gibran lagi 20 tahun. Bukan 15 tahun. Habis Gibran, Kaisang. Tambah sakit hati ya orang-orang. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bil, Offside.